Satu hal yang menjadi pegangan kami atau saya waktu meliputi wilayah-wilayah konflik itu adalah jangan sampai menjadi headline teman lain. Karena kalau maju lagi 10 meter, mobil yang abang gunakan itu akan ditembak dengan GLM. Oleh siapa? Oleh gang. Dan makanya kuncinya betul tadi Mas Yosi, persiapan. Selain persiapan soal bagaimana cara masuk di wilayah konflik itu sendiri, bagaimana cara meliputnya, termasuk exit plan-nya seperti apa. Sahabat Kompas, bertemu kembali di podcast Di Balik Berita Harian Kompas. Kali ini kita akan bahas yang deket-deket bahaya gitu. Kita akan bicara tentang konflik. Nah, kali ini sudah hadir dua wartawan yang jagoan. Ada Mas Josi Susilo dan Mas Hari Susilo. Keduanya berasal dari keluarga Susilo. Enggak, namanya sama. Namanya sama tapi bukan keluarga, kebetulan saja. Nah, Jung Sari nanti akan juga ikut menambah-nambahi tentang konflik. Karena pada dasarnya semua wartawan pernah berada di konflik. Levelnya aja yang berbeda. Kita akan ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya memegang jargon tidak ada berita seharga nyawa. Nah, ini Mas Josi mungkin bisa cerita dulu tuh. Yang paling berbahaya, momen apa yang paling berbahaya ketika menjadi wartawan? Momen berbahaya kalau menjadi wartawan itu ya ada beberapa sebenarnya, tetapi satu hal yang menjadi pegangan kami atau saya waktu meliputi wilayah-wilayah konflik itu adalah jangan sampai menjadi headline teman lain. Iya, itu tadi ya, tidak harga berita seharga nyawa. Nah, oleh karena itu ketika kami ditugaskan ke wilayah-wilayah konflik, langkah pertama adalah memastikan kami bisa berangkat dengan aman dan pulang kembali dengan aman. Nah, titik-titik krusialnya justru di situ, ketika bagaimana kami harus merencanakan, membuat perencanaan utuh untuk bisa pulang dengan aman. Kalau berangkat itu bisa ya, tapi kalau keluar dengan aman itu akan relatif lebih sulit. Ya, dari beberapa pengalaman begitu. Waktu di Aceh juga, waktu di Marawi juga, pasti mungkin waktu di Ukraina juga demikian. Ini menskenariokan yang terburuk dari keberangkatan itu. Itu sebenarnya yang membutuhkan waktu paling lama justru di proses perencanaan itu. Kalau di praktisnya gitu Mas, yang kira-kira ini kok dekat sekali dengan kematian misalnya, atau dekat bahaya, yang mana tuh? Beberapa kali. Yang pertama misalnya waktu di Aceh. Waktu di Aceh itu kalau dari pengalaman saya, jangan merasa kecil hati atau merasa kita itu jadi pengecut kalau kita merasakan takut. Oh, ya. Maksudnya jujur aja gitu. Ya, jujur aja. Kalau kita merasa takut atau justru ketika rasa takut itu semakin menguat, itu adalah alarm. Itu radar kita berjalan. Dan pada titik itu harus berhenti. Itu pengalaman ketika kami waktu itu dapat kesempatan untuk masuk ke markas Yagam di daerah Sungai Yu di Langsa. Nah, kami sudah mendapatkan semua jalurnya, komunikasinya, dan sudah oke. Waktu itu kami masuk siang hari, jelang sore hari masuk. Tetapi begitu kami melewati perkebunan sawit, tiba-tiba dari perempatan itu ada mobil yang mengikuti kami. Dan semakin mendekati ke titik perbatasan kampung, itu kami merasa kok semakin tidak nyaman. Dan situasi menjadi semakin sepi. Pada titik itu ada teman yang udah kita maju lagi pelan-pelan. Tapi kebetulan kami waktu itu dengan Hotli juga, salah satu teman dari waktu itu dia masih di Simanjuntak, sepakat udah kita berhenti, dan kemudian kita seolah-olah sedang mau meliput kampung itu. Kebetulan di tempat kami berhenti ada sekolah dan kami buat potret di situ dan kembali. Itu siang atau sore? Itu siang sekitar jam 3 lah. Oke. Dugaannya siapa itu? Kemungkinan dari SGI.
SGI. Kami mengenalnya sebagai SGI, Satuan Gabungan Intelijen. Waktu itu. Dan kemudian kami memutuskan kembali dan membuat rencana baru lagi. Dan akhirnya diputuskan besok dini hari. Oke. Tapi sebelum dini hari, tengah malam kami mendapatkan informasi lagi, sebisa mungkin datang malam itu. Akhirnya tengah malam kami datang, tidak lagi menggunakan mobil hanya sampai ke perbatasan perkebunan sawit. Setelah itu kami naik sepeda jalan kaki, kemudian naik sepeda motor. Dan berhasil masuk. Berhasil masuk. Dan akhirnya setelah kami beberapa hari di situ terkonfirmasi ada satu teman yang namanya Kancil dari salah satu anggota GAM itu mengatakan, untung abang kemarin waktu awal itu segera berhenti di batas kampung itu. Karena kalau maju lagi 10 meter, mobil yang abang gunakan itu akan ditembak dengan GLM. Oleh siapa? Oleh GAM. Oh. Karena kan mereka taunya satu mobil, tapi kok 2 mobil. Kok ada 2 di belakangnya itu, bawa siapa? Dan mereka gitu. Kalau maju lagi pasti itu ada tembak. Dan untung kami berhenti dan kemudian balik. Ada komunikasi lagi. Jadi Itu intuisi itu ya? Intuisi itu yang penting sebenarnya dalam liputan di wilayah-wilayah yang berbahaya ya. Seperti itu. Jangan sampai jadi pelanduk yang mati di tengah itu ya ilustrasinya ya. 2 pihak berseteru, pelanduk mati. Daripada kita konyol, lebih baik mundur. Lebih baik mundur. Nah, itu katanya pernah muntah-muntah waktu di Aceh itu gimana? Ya, itu waktu kami sedang liputan di satu kampung di daerah Biren. Nah, kami nggak tahu waktu itu kampung itu situasinya seperti apa, tapi ada teman GAM yang waktu itu mau mengajak kami masuk untuk melihat situasi kampung itu seperti apa. Nah, ketika kami berada di tengah perkampungan itu tiba-tiba ada PC itu personal contact ya antara GAM dan TNI. Nah, intens pertempurannya waktu itu siang hari dan saya tidak tahu waktu itu situasinya seperti apa, tapi ketakutan tuh luar biasa, ada suasana yang nggak enak sehingga biasanya meskipun pernah dengar suara beberapa kali dengar PC dan juga ada di antara itu, tapi pada waktu itu ketakutan tuh begitu kuat sampai saya muntah-muntah itu, sampai ya tidak nyaman sekali. Dan yang kami harus berlindung di satu kios sampai pertempuran itu berhenti. Oke. Baru setelah itu keluar. Padahal suara peluru itu biasa ya? Suara itu sebelumnya biasa, apalagi waktu kami tinggal di markas GAM itu. Tiap pagi kami bangun dengan suara peluru. Jadi dibangunkan oleh suara peluru? Dibangunkan oleh suara peluru. Suara tembakan. Iya. Alarmnya itu suara tembakan itu. Jadi suara tembakan biasanya di muka kampung ya. Kami tinggal di dalam kampung itu. Nah, umumnya setiap jam 5, jam 6 pagi itu. Kalau sudah ada dengar beberapa rentetan itu, teman-teman GAM, oh ini sudah ini masih jauh. Tapi ketika kemudian suaranya menjadi semakin intens dan dekat, kami harus siap-siap untuk segera pindah. Itu bisa dideteksi itu suara SS atau AK-47? Iya, kebetulan setelah beberapa hari itu kan teman GAM, karena hampir setiap hari itu dengar suara tembakan, mereka kemudian mengajarkan pada kami untuk membedakan itu. Oh. Ini suara AK, ini suara tembakan dari SS, ini minimi atau itu. Ini ban meletus. Ini ban meletus. Itu. Ini shotgun, seperti itu mereka memberitahu. Dan kemudian kalau ada pengukur desibelnya sekian, itu masih jauh. Itu ada di depan kampung sana. Tapi kalau sudah sekian, kita harus segera siap-siap untuk pindah. Makanya malam itu selalu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena kami nggak tahu besok bangunnya itu jam berapa. Tergantung suara tembakan. Oke. Mas Hari, ada pengalaman yang serupa nggak? Ilo kan yang ke Merawi bareng sama Mas Jos juga ini. Yang pengalaman Merawi itu 2000 berapa ya? 2017. Oh itu 2017 ya, baru ya, belum terlalu lama. Ya. Agak terus Ukraina ya? Ukraina, dia perang Ukraina juga terjun. Mungkin cerita dikit aja yang Merawi. Pengalaman persiapan ke Merawi itu. Aku sempat bantu kan, tapi cuma dari sini doang, nggak ikut ke sana. Kalian berdua, serem banget tuh.
Merawi itu juga apa? Salah satu yang membantu kami waktu itu adalah ketika kami mendapatkan bukan aksesnya tapi kami waktu itu akhirnya memilih akses yang lebih terbuka daripada akses yang tertutup. Karena waktu persiapan kami memang mencoba melalui 2 jalur. Jalur yang pertama jalur udara lewat biasa, jadi dari Jakarta ke Manila ke Davao baru kemudian jalan darat ke Marawi. Waktu itu ada jalur yang lain sebenarnya lewat Tawi-Tawi, jadi dari Nunukan, Tawi-Tawi baru masuk kemudian ke nah, dari informasi kami waktu melihat jalur yang dari darat itu sebenarnya kami dibantu oleh ini yang lain. Ini dibantu oleh jaringannya sebenarnya ya separuhnya penyelundup, separuhnya sebenarnya NGO. Bukan NGO, pedagang rokok selundupan. Ya. Kenalnya dari mana, Mas? Pedagang rokok selundupan. Ya, jadi kan ada produsen rokok di sini, ada pedagang rokok di sini. Biasanya memasukkan rokok ke mana, ke Mindanao itu lewat jalur itu. Nah, kemudian kan mereka ini yang tiap hari ke kampung-kampung kan, dan mereka ini kemudian tahu situasi di kampung itu seperti apa. Nah, waktu itu kemudian kami lihat bahwa di situ paling relatif lebih sensitif kalau kita masuk lewat darat. Dari lewat Nunukan itu, meskipun sebenarnya lebih pendek. Nah, kemudian kami memutuskan lewat yang jalur udara itu. Itu bareng ya waktu ya, berdua. Bareng. Tapi jalur udara lebih kami memanfaatkan sebenarnya jaringan dari dulu kebetulan jaringan karena Filipina itu mayoritas umat Katolik dan di situ banyak Yesuit yang bekerja di sana. Kami pakai jaringan itu. Nah, kenal dengan salah satu pater Yesuit di sana dan kemudian dia memberi kontak rekomendasi seseorang di Marawi di Mindanao dan namanya Mona Pangan. Nah, dari Mona kemudian dia itu menjalankan semacam LSM lokal lintas agama. Nah, dari Mona itu kemudian kami dikenalkan dengan keluarganya Malik ya. Ya, Alikman. Alikman. Suami istri mereka aktif sekali di Mindanao untuk melayani kemanusiaan, untuk pengungsi dan segala macam. Nah, kami masuk lewat jalur mereka. Ini soal jalur. Kalau persiapan teknisnya gimana? Persiapan security lah, keamanan. Waktu itu yang siapa aja yang siapin? Yang jelas peralatan ya seperti kelihatan di sini kan. Ini ada helmet, ada vest, ada rompi anti peluru. Wih, berat. Ini kita waktu itu order khusus untuk ke Marawi. Sebenarnya bukan hanya untuk Marawi, untuk standar liputan perang, tapi awalnya kebetulan waktu itu Marawi sebagai awal. Sebagai awal di Marawi. Dan itu detailnya mungkin Mas bisa cerita nih soal ini karena yang terlibat khusus untuk order ini Mas Josi ya ini. Ya, ini pakai rompinya. Nah, itu yang rompi anti peluru ini. Yang rompi anti peluru. Berapa kilo? Ini dengan helmet ini 13 kilo paket ini. Jadi karena sepasang ya, karena ada 2, kita punya 2 unit rompi dan helm, jadi 26 kilo sekali bawa. Jadi kita kalau pergi pasti over bagasi. Karena helm dan ini aja udah 20 kilo. Belum. Ini kita pesan custom bikinan di Indonesia. Ya, bikinan Indonesia. Kita pesan dari salah satu penyedia untuk kebetulan juga dipakai oleh pasukan khusus kita. Jadi sudah teruji ya? Sudah teruji. Memang peralatan militer. Peralatan militer. Jadi yang di mana tuh di daerah Cinere. Di Cinere. Ya. Ini ya dikategorikan sebagai alutsista sehingga kita punya agreement dengan mereka untuk tidak mengalihkan. Kalau hilang kita harus bertanggung jawab. Oh gitu, ada agreementnya. Meskipun beli ya kita. Meskipun beli, tapi kita tidak bisa digunakan selain anti peluru ini. Anti peluru. Ini sampai leher nggak sih? Ya, ada penutupnya. Penutupnya sampai leher, cuma ini enggak ini. Bisa dilepas ini sampai leher. Sebelumnya kita juga punya kan? Punya yang di Medan, yang warna biru itu beratnya berapa Mas Josi? Mas Josi kan pernah pakai yang
biru juga. Ya mungkin kalau yang biru itu mungkin sepertiganya dari ini. Kayaknya 4 kiloan deh. 4 Ya. kilo. Tapi bukan anti peluru ya itu. Ya, Anti bacok. ya. Cuma anti bacok Iya. doang. Yang itu saya pernah makainya, Jeng. Waktu tahun 2010 ada perampokan CMB 14 Niaga, lah. lalu disusul sama penyerangan Polsek Hamparan Perak kalau Ya. sekawan orang tak dikenal. CMB Itu Niaga. subuh-subuh saya ke sana sama Kepala Biro Marioto pakai rompi itu. Mampir kantor dulu pakai rompi. Panas. Ya ini emang kendalanya kalau terus dipakai selain berat juga iya nggak leluasa juga untuk bergerak. Makanya emang mesti apa ya? Mesti terukur makanya nggak kemana-mana pakai terus gitu juga nggak juga. Gitu. Di kira-kira tempat-tempat mana yang dinilai berbahaya dan memang risikonya tinggi, risiko terkena peluru dan macam-macam itu baru kita pakai. Dan di Merawi cukup intens waktu itu sempat pakai. Marawi pas deket-deket ininya aja Ya, Mas, ya. dekat-dekat aja. Waktu Dekat-dekat ke lokasi aja. Lokasi combat ya kan itu karena Marawi kan city combat gitu ya. Apa jadi pertempurannya di dalam kota ya. Jadi kalau mas kita mau mendekati itu baru pakai. Tapi kalau jauh ya enggak. Paling lama berapa jam pakai itu dalam sehari? Kalau di Marawi sih enggak Enggak terlalu lama ya. 4 Karena jam gitu. ya mungkin segituan pernah. Kalau di Ukraina bisa seharian. seharian. Di Ukraina lu seharian pakai itu. Harian pakai itu. Tapi ya ini juga sih apa ya? Sebenarnya ya ini kan karena rompi anti peluru. Bedanya dengan perang sekarang seperti juga di Ukraina yang terakhir 2022 sama di Gaza itu kan mostly udara ya. Iya. Roket, rudal dan macam-macam. Jadi kalau kena rudal ya nggak Selesai juga ya. selesai juga. Mungkin rompinya aman tapi orangnya udah nggak ada. Ya sebagai SOP itu perlu dipatuhi karena Iya. karena memang bagaimanapun kita berkaca dengan yang pertempuran sebelumnya selalu senjata dengan senjata kan. Tapi ketika makin kesini polusi ya, perang dan dengan teknologi macam-macam, ya memang mungkin perlu ada semacam apa ya upgrading kali ya Mas ya untuk keselamatan wartawan sendiri ya. Kalau kena bom, kena rudal, kena roket ya nggak ngaruh juga rompi dan helm ini soalnya. Ya ampun. Karena itu massal, kerusakannya lebih luas ya. Tingkat kengeriannya gimana sih pengalaman lo ya? Lo udah di Ukraina, konflik juga beberapa liputan konflik udah dibanding pengalaman berbagai macam nemplok di ladang konflik itu tingkat yang paling tak terlupakan mungkin yang lo ingat? Ya hampir semuanya nggak terlupakan sih Mbak. Yang tingkat ngerinya benar-benar loh. Pasti ada setiap liputan, apalagi liputan konflik ya, dan atau liputan ke tempat yang dalam tanda kutip berbahaya itu pasti selalu ada pengalaman yang membekas apapun itu ya. Dan makanya kuncinya betul tadi Mas Yosi persiapan. Selain persiapan soal bagaimana cara masuk di wilayah konflik itu sendiri, bagaimana cara meliputnya, termasuk exit plan-nya seperti apa, juga peralatan. Jadi selain rompi dan vest ini yang udah diperlihatkan juga kita selalu bawa bigan ya, bawa modem satelit. Itu SOP juga sebenarnya. Karena di medan perang itu kan kita nggak tahu apakah di sana ada listrik, apakah di sana ada sinyal, siapa yang tahu kan. Jadi bigan dan juga kebetulan kantor juga punya solar panel kecil kita punya itu untuk listrik. Jadi darurat ya. Biasanya untuk laptop, untuk handphone, untuk ya peralatan elektronik itu masih mungkin. Tapi kalau untuk besar-besar nggak bisa. Terus juga bigan modem satelit itu kan untuk sinyal kita untuk ketika kita mau mengirim data ya, foto, gambar ataupun teks itu juga diaktifkan ketika kita mau menggunakan itu gitu. Jadi memang hal-hal itu udah kita siapkan dari sini. Jika di sana ternyata listrik tersedia, sinyal tersedia, buat saya itu bonus. Bukan berarti nggak bawa. Bukan berarti nggak bawa. Sama juga rompi. Ketika di sana ternyata nggak dibutuhkan itu bonus, bukan berarti nggak bawa. Jadi jangan sampai mindsetnya diganti. Kalau nggak ada ini nggak bawanya. Ternyata ada kan celaka. Nggak bisa lihat aja ntar itu nggak bisa ya. Makanya prinsip prepare for the worst itu memang harus dipegang untuk liputan-liputan yang di medan berbahaya atau di situasi konflik ya. Kita harus bersiap pada skenario yang terburuk ya. Jadi apapun itu lebih baik bawa berat nggak masalah, tapi di sana kita merasa
merasa feel safe itu udah poin plus loh. Meskipun belum tentu safe, tapi merasa aman itu juga udah sesuatu yang penting karena itu masalah psikologis ya. Gitu. Seperti halnya makanya bagaimana caranya kita menciptakan suasana dan situasi aman itu paling tidak untuk kita sendiri. Jangan sampai kita yang diliput, jangan sampai juga jangan misalnya nggak sampai ke titik kematian, tapi celaka pun kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hal itu perlu dipegang gitu ya. Perlu jadi panduan kita ketika meliput. Jadi kita sudah merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman baru kita meliput. Begitu. Intinya sih ya. Nah, kalau konflik itu kan bayangan banyak orang tuh suasananya selalu mencekam gitu ya. Kita selalu dihantui ketakutan. Ada nggak hal-hal yang justru menyenangkan ditemukan di situ? Di tengah. Di tengah. Oh iya, tadi aku lupa tuh soal ngomong pengalaman ya. Entah itu dibilang menyenangkan atau nggak enak. Yang waktu ke Marawi itu kami, saya dengan Mas Joshi, itu kan mesti melewati banyak checkpoint. Pos pemeriksaan untuk bisa masuk Marawi. Kami waktu dari Iligan kalau nggak salah Mas ya, menuju ke Marawinya itu ya. Jadi dari Iligan ke Marawi itu kami lewat darat, dan karena itu banyak pos checkpoint militer, itu tidak bisa ujuk-ujuk hari itu langsung masuk. Jadi kita beberapa hari itu mencoba, hari pertama mungkin waktu itu saya lupa di pos berapa, kita suruh kembali, baru besok coba lagi ke pos, masuk lagi. Saya 2-3 hari atau 4 hari itu kita baru tembus ke Marawi ya. Nah di hari kedua atau ketiga saya lupa, itu kita kena di pos checkpoint yang ke berapa ya, 5 apa ke 6 itu. Itu jadi kami pertama berpaspor Indonesia. Dan nah seperti diketahui juga itu kan untuk karena liputan terorisme ya, dan mungkin ada melibatkan kombatan asal Indonesia juga ya Mas ya. Jadi ya cukup diwaspadai sih paspor Indonesia itu, dan kami membawa big gun itu, membawa modem satelit itu di dalam dalam pelikan case, koper yang anti air, kopernya itu warnanya hitam. Jadi mungkin dikira bahan berbahaya ya. Terus ketika kita tahu kita paspor Indonesia, terus ada itu, mereka langsung tiba-tiba teriak tuh. Ya mereka teriak tentara itu. Mobil itu disuruh berhenti dan kami dibawa lah intinya ke istilahnya ke posko mereka yang lebih tersembunyi gitu. Dan kami berdua diinterogasi. Iya, berapa jam tuh masih lupa ya? Hampir ya 1 jam lebih ya. Pertanyaannya seputar apa? Ya sebenarnya waktu itu lebih pada mengecek ini aja, memastikan identitas kami. Itu militer Filipina kan? Filipina. Yang digeledah kalian apa? Digeledah. Ya untungnya sampai gimana geledah? Ya sebenarnya hanya karena baju ya dilepas, tapi dicek apakah kita bawa apa. Wow. Itu sebenarnya dengan Alikman dan istrinya itu. Sebenarnya kami mau ke satu kampung yang lebih dekat lagi ke pusat kota Marawi. Alikman tuh fixernya tadi. Fixer tadi. Mereka berdua ketika proses pemeriksaan itu dipisahkan. Dan untungnya Alikman waktu itu sudah cukup pengalaman dan feelingnya cukup kuat juga, karena kita memang mau masuk ke wilayah yang lebih berbahaya. Nah, kami mampir dulu ke rumah istrinya Alikman. Justru Levi's itu ditinggal di sana. Ya, sehingga nggak tahu ya, itu juga blessing in disguise juga ketika proses pemeriksaan kami menjadi lebih. Tim dari waktu itu dari satuan khususnya Angkatan Darat Filipina, selain memeriksa identitas kami, paspor dan segala macam, untung Kilo waktu itu sebelum kami berangkat ke Mindanao itu waktu masih di Manila ya. Di Davao Mas. Di Davao. Dekat Davao ya kalau nggak salah. Oh iya di Davao. Di Davao waktu itu dengan Konsul Jenderal kita di sana Pak Berlian Napitupulu itu diajak untuk ke pangkalan militer mereka, pangkalan Angkatan Laut. Nah, ambil foto bersama-sama dengan perwira tinggi di sana.
itu cukup membantu juga ketika ditunjukkan. Untuk nunjukin kami berteman dengan mereka. Berteman dengan mereka. Jadi mereka ngecek handphone kita kan. Kok ada ini kami tunjukkan. Tunjukin foto itu. Foto itu. Sekaligus juga mereka memeriksa. Ya ini juga sebenarnya Media kita ya. media kita. Untung waktu itu kita juga punya kompas.com. Terima kasih Kompas teman-teman. Oh, jadi dicek di Dicek. Kan kita waktu itu belum ada kompas.id sehingga kompas.com Iya. itu yang bisa nongol di internet. Secara online ya. Sekarang kan kita harian Kompas pun kan belum bisa diakses online ya. Dan mereka tahu itu dan akhirnya dilepaskan tapi tidak boleh masuk ke Balik lagi kampung. kita. Harus balik lagi. Besoknya baru boleh. Mundur lagi checkpointnya. Besoknya baru boleh. Malam itu kami bermalam di tempatnya Anikman itu. Katanya sempat ditelanjangin juga. Itu yang di Ya, mana? itu tadi di situ. Oh, di situ. Ya itu suruh buka baju. buka Telanjang celana seberapa semuanya. telanjang? Ya enggak Pakai dalam mah. Pakai dalam. Tetap pakai dalam mah. Dia kan ngecek ya, body checking lah istilahnya. Checking. Lihat karena begitu terus macam-macam. Tadi ya, karena ketika kita ya kan kita menyampaikan bahwa diri kita pers kan nggak ujuk-ujuk mereka percaya juga. Iya, Terus kemudian meskipun kita ada ID juga mereka nggak percaya juga kan, nggak langsung percaya. Menata emosi, menata apa ya? Mental tuh gimana tuh pas lagi titik-titik kayak gitu? Iya. Ya gini, satu hal kalau tadi ditanya sama Menata Pak Ik sikap, tentang situasi menyenangkan dari pengalaman saya sebenarnya mungkin tidak ada yang menyenangkan tapi menenangkan. Menenangkan pertama-tama harus dari awal ya. Menenangkan itu saya merasa bahwa tempat saya bekerja Kompas itu bertanggung jawab. Pertama bahwa dulu oleh Pemret yang sekarang Suta itu waktu itu dia masih jadi Warepel mengatakan jangan berangkat sebelum kami mempunyai ini. Mempunyai kelengkapan itu karena waktu itu kami masih pakai yang lama itu yang anti bacok doang itu. Dipakai. Udah begitu buat tamparan perak. sebelum berangkat ditanya juga apakah sudah ada asuransi. Asuransi udah harus ada. Alat ini, semua perlengkapan itu membuat tenang. Betul. Membuat tenang. Nah, dengan itu satu. Yang kedua tadi itu ini bagian dari ketika kita mau masuk dan keluar. Jadi semua skenario itu sudah masuk dalam perencanaan. Jadi bagi saya dari pengalaman saya, posisi saya apalagi kalau liputan konflik di luar negeri itu, posisi saya harus diketahui oleh mereka yang memang bertanggung jawab pada keberadaan saya. Jadi laporan dalam hal ini orang Jakarta, pimpinan Jakarta pimpinan di sini di Jakarta, kemudian kita kebetulan waktu itu juga kontak dengan LO TNI TNI yang ada di sana, kemudian lapor ke Pak Berlian dan kita juga ada di sana dan Pak Berlian juga waktu itu juga melaporkan keberadaan kita ke mereka yang bertanggung jawab di wilayah Mindanao sehingga kalaupun ada sesuatu bisa terkonfirmasi semua. Bagi saya kalaupun nanti misalnya KIA gitu ya, posisi saya bisa dengan mudah juga dipulangkan. KIA maksudnya? Killing in action. Jadi ya itu semua dalam skenario udah ada. Sama seperti waktu RAS dan ILO berangkat ke Ukraina. Waktu itu tim yang dibentuk kebetulan juga dengan Des Internasional. Semua perpindahan dia hari demi hari kami harus tahu. Komunikasi harus intens. Itu yang sebenarnya bikin tenang. Jadi yang Jakarta pun tenang, yang di lapangan pun juga keluarga tetap was-was. Ya keluarga tetap was-was ya. Luar biasa loh jadi istri-istri kalian ini ternyata. Itu menarik pertanyaan Jeng Sari tadi itu. Bagaimana menata mental menghadapi itu sebenarnya interogasi kan semi teror ya. Ya kalau saya sih waktu itu ngomong apa adanya saja. Karena memang ya sebelum berangkat kami memang tahu bahwa ada beberapa kombatan yang tewas itu kan ada yang berpaspor Indonesia atau ditemukan paspor Indonesia di lokasi pertempuran. Ya. Waktu kami diinterogasi ya sudah waktu dalam hati saya udah risikonya apapun deh. Kalau kawasan konflik yang kayak gini tuh kan nuansa atmosfer saling kecurigaannya tuh aku berasumsi ya itu kuat banget yang
Aceh, terus Merawi kayak gini. Nah kalau Ukraina yang konteksnya adalah perang antar negara, gitu tuh itu pengalaman kayak misalkan yang di titik mesti digeledah sama militer atau dicurigai kayak gitu-gitu tuh dialami nggak sih? Iya. Ininya gimana? Apa ya? Ya Kalau di kepelikannya gitu loh gimana? Iya, memang sebenarnya gini, kalau dalam konteks Marawi sama Aceh mungkin karena relate dengan Indonesia ya, dan ada dalam tanda kutip ada kombatan nasional Indonesia, jadi mungkin mereka lebih protektif kali ya, melihat orang-orang Indonesia yang datang. Kalau di Ukraina tuh mungkin nggak terkait ya dengan Indonesia, tapi di sisi lain tantangannya adalah bukan apakah orang Indonesia itu kemudian jadi target atau enggak di sana, tapi lebih ke jurnalisnya. Sebenarnya memang posisi jurnalis dalam perang itu memang rentan juga sih. Dalam beberapa hal dimanapun itu perangnya selalu ada ya. Maksudnya jurnalis yang jadi korban, ikut jadi korban. Karena meskipun ada peraturan yang melindungi jurnalis ketika di lokasi perang, tapi nyatanya tetap tidak pernah dipatuhi, dan itu memang jadi tantangan tersendiri hal kayak gitu. Dan selain itu adalah ketika meliput di lokasi yang sama dengan Marawi, di Ukraina itu juga banyak sekali checkpoint. Cuman bedanya kalau di Marawi itu checkpointnya untuk masuk ke Marawi, kalau di Ukraina itu antar kota tuh selalu ada checkpoint. Jadi perpindahan antar kota tuh selalu ada checkpoint. Kami tujuan pertama waktu itu kan ke Kiev ya, ke ibu kotanya Ukraina. Dari masuk itu lewat Polandia, terus kemudian langsung menuju Kiev dengan kereta dari Polandia. Nah begitu di Kiev itu, terus kemudian kita mau geser ke lokasi-lokasi lain, itu selalu melewati checkpoint. Relatif seperti mirip dengan, saya langsung deja vu itu mirip dengan di Marawi itu. Posko-posko pemeriksaan tentara, melihat ini siapa dan ngapain keperluannya kayak gitu-gitu. Terus jadi meskipun kita jurnalis, kita juga ditanya. Nah bedanya kalau di Ukraina itu kami dibekali untuk jurnalis yang meliput ke sana itu sebelumnya mengajukan semacam izin peliputan ya ke pihak militer Ukraina. Nanti kami diterbitkan ID khusus untuk meliput di sana. Meskipun ID ini juga tidak jadi jaminan. Apakah bisa meliput ke lokasi ataupun melewati checkpoint tertentu atau tidak di lapangannya. Tapi setidaknya memang cukup membantu lah untuk ketika ngobrol dengan tentara Ukraina di lokasi karena perangnya di Ukraina ya. Itu cukup membantu memperlihatkan bahwa dia tahu bahwa kami jurnalis. Cuman justru karena jurnalisnya dari Indonesia yang mungkin beberapa, nggak cuma warga ya, bahkan beberapa tentara aja asing dengan nama Indonesia, itu juga mungkin agak problem juga jangankan menjelaskan tujuan kita liput bagaimana, dia mungkin ketika dengar kami dari Indonesia aja beberapa mengernyitkan dahi ya, atau micingkan mata nih. Indonesia di mana ya? Bali, coba sebut Bali gitu. Nah, ketika sebut Bali itu malah lebih kenal. Sebagian gitu memang, betul. Itu masih ada, ya? Masih. Baru kemudian hal-hal lain. Jadi memang kesulitan-kesulitan itu selalu dialami ketika mau meliput ke lokasi-lokasi tertentu ya, karena ada checkpoint, karena ketentaranya nggak terbuka dan macam-macam. Akhirnya ketika di lapangan kami perlu apa ya, improvisasi lah untuk melakukan liputan-liputan ke tempat-tempat yang kalau di Ukraina kan waktu saya dan Ras ya dengan Chris Mada itu dari Kiev mencoba ke arah timur kan, ke paling timurnya ke Kharkiv ya, itu kota yang berbatasan langsung dengan Rusia. Nah terus kemudian kami ke Zaporizhia juga. Nah cuman tantangannya itu ketika mau arah sana itu checkpointnya banyak banget. Kalau nggak salah dari Kiev ke Kharkiv itu jaraknya sekitar lebih 400-an kilo ya. Dengan darat ya waktu itu. Dan kami pakai fixer juga, terus menyewa mobil di sana. Itu mungkin hampir 20 checkpoint di jalan, 15 lebih lah checkpoint. Itu PR sendiri tuh ngelewatin checkpoint itu. Tanya, ada yang mungkin dengan ngelihatin ID udah cukup, ada yang nggak percaya harus bongkar semua tas kami, ngelihat ada face, ngelihat segala macam. Nah, ada juga yang ya tadi itu yang
nahan gitu. Itu sangat sangat beda-beda perlakuan tentaranya. Oke. Meskipun kami menyampaikan tujuan kami seperti ini, mereka tidak langsung percaya karena melihat ya maksudnya kadang mungkin ya karena menurut mereka mungkin Indonesia nih ngelihat mereka ini di mana gitu. Kalau jurnalis US yang datang karena Amerika itu teman sekutunya Ukraina, mungkin mereka akan lebih clear melihatnya. Oke. Gitu. Tapi karena Indonesia datang, mereka mungkin akan ngapain sih nih ikut-ikutan ke sini? Dari mana sih Indonesia nih? nih terus apa bela mana gitu. Bahwa murni kami menyampaikan kami meliput perang demi kemanusiaan ya tetap namanya kadang tentara kan tidak langsung percaya dengan itu. Oh itu. Jadi itu banyak sekali tantangan seperti itu dan kadang kami melakukan improvisasi untuk bisa mendekat ke lokasi tertentu atau meliput hal-hal tertentu dan banyak sekali yang yang pasti ini istilahnya dalam situasi tegang dan macam-macam ya. Kompleks ya. Diminum dulu, masih loh tehnya, biar nggak kehabisan napas. Ini nggak akan ada habisnya nih kalau ngomongin soal konflik ini sebenarnya. Tapi semua konflik ini tidak ke bawah sampai ke rumah tangga. Tapi seneng lah kita mereka selalu pulang dengan selamat dan bahagia. Itu. Oke, saya kira itu dulu sahabat Kompas di edisi kali ini yang bahas soal konflik. Sampai ketemu di edisi di balik berita berikutnya. Nah. Terus